Oke, kita kembali lagi ya setelah tadi ada trouble gagal untuk menyambungkan untuk bisa live bersama. Alhamdulillah bisa kembali lagi. Semoga kali ini bisa terhubung dengan normal ya. Oke, di sini udah ada Kak Uswatun, udah ada Ustadz Yopi juga. Saya langsung konekkan saja ya. Yo gabung lagi. Oke ya, buat teman-teman yang mungkin baru join, tadi kita sudah coba live tapi ada kendala. Nah, alhamdulillah nih kayaknya bisa. Oke, assalamualaikum Ustaz Yopi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Oki. Hai, alhamdulillah akhirnya terhubung. Tadi itu ada suara antum tapi layar saya tuh masih satu gitu, nggak ada antumnya nih. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. terhubung ya. Nah ini Toto juga udah pada kembali, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi Ustadz ya, namanya juga ta'aruf ya. Nah, nggak afdal nih Ustadz kalau misalnya ada teman-teman mungkin followers-followers baru ya di Ta'aruf Online Indonesia yang belum tahu Ustadz Yopi itu siapa sih gitu. Nah, mungkin boleh Ustadz buat ta'aruf dulu. Ya, silakan Ustadz Yopi boleh perkenalan singkat mungkin ya. Fadol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Eh, Perkenalkan saya Yopi Al-Ghifari. Saya hamba Allah ya, yang alhamdulillah diizinkan untuk eh, meriayah teman-teman yang sedang single bersama dengan tim. Saya ini hanya salah satu bagian kecil saja dalam tim Ta'aruf Online Indonesia yang subhanallah orang-orangnya terpanggil ya untuk membantu teman-teman yang sedang mencari jodoh untuk bisa kemudian mendapatkan jodohnya ya baik dunia maupun akhirat. Nah, Ta'aruf Online sendiri itu didirikan dulu dengan spirit atau semangat supaya eh, teman-teman itu bisa jauh dari perzinahan ya. Nah, karena waktu itu kami melihat marak sekali pacaran ya. Bagaimana orang tidak meyakini bahwa ta'aruf itu baik atau seharusnya memang seluruh orang muslim itu yang mencari jodoh dengan ta'aruf. Tapi kemudian karena mungkin ya kesalahannya bukan di mereka tapi di kita yang mungkin belum berdakwah ya, belum berdakwah sehingga akhirnya kita putuskan untuk membuat satu aplikasi ya jadi nggak sekedar ngompor-ngompori tetapi juga akhirnya bisa menyelesaikan persoalan dari teman-teman yang ingin ta'aruf. Dan ternyata setelah kami buat itu banyak sekali yang belum tahu tentang ta'aruf dan ya, ternyata tidak bisa disalahkan juga. Nah, mungkin akibat pacaran hari ini banyak itu ya barangkali karena banyak yang belum paham tentang ta'aruf itu seperti apa. Makanya platform ini dibuat untuk memudahkan teman-teman sekalian berdakwah. Jadi tidak hanya ta'aruf online yang berdakwah, tapi juga teman-teman mungkin yang sudah follow akunnya mendapatkan eh, apa namanya itu konten-kontennya ya itu bisa di-share, bisa diberitahukan ke temannya. Jadi kalau ngomong kan nggak enak, takut nyinggung, tapi dengan yang ngomong ta'aruf online tinggal share saja ya. Nanti kalau marah atau ngambek tinggal bilang loh itu kan yang ngomong ta'aruf bukan saya gitu. Gitu. Jadi bisa mudah ya dengan maksud supaya lebih mudah untuk apa syiarnya. Jadi karena zina ini termasuk dosa besar ya teman-teman, terkategori dosa besar sehingga tidak main-main kalau kita itu nanti dakwah dengan mencegah kemungkaran yang besar. Jadi ini bukan kemungkaran yang kecil-kecil, tapi kemungkaran yang besar. Nah, sehingga itu dengan mengharap ridho Allah, mudah-mudahan aplikasi ini berkembang hingga ke penjuru dunia insya Allah. Baru kalau begitu Mas Adi. Terima kasih. Oke, baik ya, alhamdulillah ya. Itu dia Ustadz Yopi ya. Beliau ini memang founder dari Ta'aruf Online Indonesia. Lahir dari sebuah keresahan, kemudian dicari solusinya. Akhirnya lahirlah Tali ini, Masya Allah ya. Dengan wasilah Ustadz Yopi dan juga founder-founder yang lain. Disusul juga teman-teman semua ya. User-user ini juga turut andil dalam membangun Toy ya. Karena memang Toy ini dibangun juga dari kekuatan user juga. Sama teman-teman yang tadi benar Ustadz Yopi ya, ya bantu share, bantu meluaskan dakwahnya gitu. Jadi silakan teman-teman ambil bagian sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, frugal living. Nah, ini jadi tema yang gak biasa saat di kajian Islam gitu ya. Biasanya kan
apa namanya nafkah gitu ya, ataupun peran istri di rumah misalnya. Ini kok frugal living menarik banget. Terus dalam Islam lagi gitu. Sebenarnya emang gimana sih kaitannya frugal living terus sama Islam itu sendiri gitu? Apakah Islam itu sebenarnya ngomongin frugal living juga, cuman baru tren sekarang ini dengan istilah tadi gitu, Ustaz? Baik, frugal living itu Bismillahirrahmanirrahim. Frugal living itu sebetulnya pengistilahan ya, pengistilahan dari orang-orang di Barat untuk mendefinisikan satu gaya hidup di mana gaya hidup sederhana yang dimaksud itu adalah efektif, efisien, ya, tidak terlalu berlebihan, kemudian berorientasi pada kesederhanaan dan kebutuhan, gitu ya. Jadi frugal itu sesuatu yang kalau dari definisinya itu sangat dekat sekali dengan Islam, ya sangat dekat sekali. Artinya frugal living ini mungkin bisa dibilang bahasa kerennya ya, bahasa kerennya sekarang gitu. Kalau kalau orang bilang frugal living ya. Nah, frugal living itu kan sebetulnya kalau dalam Arab, dalam Islam, dalam terminologi kita disebutnya adalah zuhud ya. Jadi zuhud itu eh, frugal ya, hampir mirip similarly dengan frugal. Walaupun sebetulnya beberapa ulama mengatakan kalau zuhud itu lebih banyak menjadi amalan batiniah, yaitu amalan yang ada di dalam diri, bukan amaliyah yang berupa dohir atau yang nampak gitu. Tapi eh, justru frugal ini itu membantu kita untuk mengetahui sebetulnya definisi dari zuhud itu sendiri. Jadi zuhud ini ya kalau kita ngomongin tentang frugal itu sudah lebih dulu ada ya, sudah lebih dulu ada dan diajarkan oleh Islam. Tentu saja Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita tentang hidup sederhana dalam terminologi zuhud. Nah, zuhud itu banyak dipahami oleh generasi sekarang atau yang sebelumnya itu sebagai pembatasan-pembatasan seperti itu ya. Misalnya kayak zuhud itu nggak doyan dunia. Nah, mitos-mitos seperti itu ya. Nah, itu tidak benar. Bahwa sebetulnya zuhud itu sebetulnya persoalan kita membatasi diri kita. Jadi pribadi yang nggak kepengenan gitu loh Mas Eki. Jadi zuhud itu kita itu nggak kepengenan dalam urusan dunia. Jadi kalau orang punya, wah tiap hari gonta-ganti handphone, tiap hari gonta-ganti mobil, ya, ya udah biasa saja. Kita nggak terlalu pengen, nggak kepinginan gitu. Wah saya juga pengen nih ngikutin gadget yang terbaru atau ngikutin ini yang terbaru. Kita nggak kepengenan dengan itu. Tapi eh, bukan berarti orang yang melakukan itu atau tadi ya beli-beli itu salah juga, enggak. Kan dia memanfaatkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka selama kemudian harta itu digunakan kepada yang benar, maka itu tidak ada masalah sebetulnya. Nah, sebagaimana kalimatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya dalam kitab Jami'ul Ulum, itu beliau menjelaskan seperti ada kesalahan ketika seseorang itu mendefinisikan tentang zuhud ya. Nah, satu hari itu Ali bin Abi Thalib itu pernah dengar ya, ada orang lah itu mencela dunia gitu ya. Jadi menghina-hina dunia lah. Supaya terlihat zuhud begitu ya, terlihat frugal gitu ya. Ya, padahal tidak demikian gitu. Kemudian beliau itu Sayyidina Ali mengatakan kepada orang ini, dunia itu negeri yang baik bagi orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik. Nah, itu frugal living. Jadi sesuatu itu baik tergantung pemanfaatannya untuk apa, tujuannya untuk apa. Jadi tidak semua hal yang tadi ya, yang dianggap dunia itu celaan itu tidak sepenuhnya buruk gitu. Nah, kata Sayyidina Ali melanjutkan ya, dunia itu negeri keselamatan. Ya, dunia, lihat kalimatnya Sayyidina Ali, ini kitab Jami'ul Ulum ya. Dunia itu negeri keselamatan bagi yang memahaminya. Ya. Maka dunia itu juga adalah negeri yang goni, yang mencukupi, kata Ali. Dan bagi orang yang menjadikan dunia itu sebagai bekal akhirat. Nah, jadi zuhud atau frugal living ini tidak jangan sampai sekedar hanya gaya hidup, berhenti di gaya hidup, kemudian menjadi satu selebrasi, kemudian menjadi aliran tertentu, tidak. Tetapi frugal ini adalah hanya salah satu cabang dari kita itu mempelajari Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kita itu dunia itu tidak untuk dicela, tapi untuk dimanfaatkan. Ya contohnya beginilah, ini kan isu yang lagi ramai ya.
katanya anti Israel ya kan. Kok pakai Instagram ya begitu. Kok pakai Facebook itu kan buatan Israel, kenapa nggak diboikot sekalian, kenapa yang diboikot cuman produk-produk makanan. Gitu ya misalnya. Nah padahal Rasulullah SAW itu pernah meminjam senjatanya orang Yahudi untuk perang, minjam senjatanya orang Yahudi untuk merangi mereka orang Yahudi yang lain, itu pernah digunakan. Ya jadi sebetulnya kita itu ya pakai sosial media ini tergantung pemanfaatannya, meskipun yang buat memang katakanlah pro Israel begitu. Nah kalau makanan kan kita nggak bisa nyerang pakai makanan. Yang bisa, artinya sikap itu Islam tuh mengajarin kita tuh sikap yang tepat. Jadi bukan bukan dengan narasi kebodohan. Oh tuh kamu katanya anti Amerika kok pakai hammer ya, kok pakai ini dan seterusnya. Bukan seperti itu. Tapi Islam mengajarkan kita pada penyikapan yang tepat, pada definisi yang tepat, penyikapan yang tepat. Ya, kita boleh pakai aplikasi ini walaupun buatan mereka, tapi kan dibuat untuk menyerang mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah meminjam senjata orang Yahudi untuk menyerang Yahudi yang menyerang mereka. Nah, maka zuhud itu diletakkan pada satu sikap di mana kita tidak terlalu kepengenan pada urusan dunia. Tapi kalau kita mendapatkan dunia, itu kita nggak segan-segan untuk mengalokasikannya dalam urusan akhirat. Nah, itu sederhananya. Oke, baik ya. Jadi ketika tadi dimasukkan ke dalam Islam itu sendiri ya udah nggak tentang dunia lagi ya, tapi jauh ke depan soal akhirat juga ya, berpikirnya seperti itu gitu. Dan tadi salah satunya juga ada titik keseimbangan gitu ya. Tadi Ustadz Yopi bagus banget tuh. Islam mengajarkan kita sikap yang tepat ya. Tadi ada keseimbangan antara yang nggak menampik kebutuhan tentang dunia juga, tapi di sisi lain juga tidak menjunjung tinggi tentang dunia gitu ya, insya Allah ya. Oke baik Ustaz, lalu kaitannya Ustaz, lalu gini nih, sekarang kan kita hidup di hiruk pikuk sosial media ya, banyak pilihan sosial media gitu, dan memang sosial media itu sendiri juga kadang menjadi ajang untuk kita bisa mendapatkan respect, mendapatkan like gitu lah. Hmm. Sehingga kadang orang mengekspos kehidupannya gitu. Nah itu kan akhirnya kan kita timbul ya, aduh pengen seperti itu, pengen nikah langsung punya rumah gitu, atau pengen nikah nanti dekornya begini begitu gitu. Nah kaitan dengan frugal living dalam Islam itu sendiri gimana nih mengatasi fenomena ini gitu. Terus baiknya apa ketika orang sudah memilih hidup yang efektif efisien tadi? Baik. Ya, alhamdulillah saya itu sebetulnya senang sekali ya dengan istilah frugal living ini. Karena ini membantu milenial dan Gen Z untuk bisa hidup sebagaimana yang Islam ajarkan. Walaupun ini persoalan istilah saja. Tapi kan secara definisi ternyata ada kesamaan. Tapi saya teringat kalimat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sekali lagi dalam kitab Jami'ul Ulum ya. Beliau tuh bilang begini, eh, siapa yang zuhud terhadap dunia, maka ia akan semakin ringan menghadapi musibah. Jadi semakin sedikit ketergantungannya terhadap dunia itu akan semakin ringan dia ketika menghadapi musibah. Jadi artinya musibah itu memang kadang-kadang terasa berat. Kehilangan sesuatu itu akan terasa berat. Kalau kita itu ternyata bergantungnya ke dunia itu ternyata sangat sangat tinggi. Nah itu kelihatan. Nanti itu kelihatan sebagaimana bergantung kita terhadap persoalan dunia itu kelihatan ketika kita nanti terkena musibah. Gitu. Nah sehingga eh, apa namanya, di dalam kesederhanaan itu sebetulnya ada satu cara kita ya, ada satu cara manusia dalam hidup kesederhanaan itu, ada satu cara manusia itu untuk menghindarkan mereka dari penyakit-penyakit hati. Ya misalnya tadi, misalnya walaupun dia mau buka sosmed apapun, temannya sekaya apapun misalnya, ya, atau mutualnya atau wah ininya ya, jalan-jalan kemanapun, jadi yang menentukan bahagia atau tidak itu bukan pandangannya, bukan pemandangannya. Jadi yang menentukan kebahagiaan itu ya kita. Jadi kalau seandainya kita itu belum bahagia juga, yang diubah itu sudut pandangnya, bukan pemandangannya. Jadi kalau seandainya ya bukan kita mengharapkan nikmat orang lain itu hilang, tapi kita itu tinggal memilih point of view-nya. Kita mau lihat di bagian mana. Nih misalnya, di dalam satu hadis tuh eh, Rasulullah SAW menyampaikan gini, ashad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintai.
Ya. Washhad fima fi aidi nasi yuhibbuka. Dan zuhudlah apa-apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencium. Ya. Bayangkan itu. Jadi kalau kita zuhud pada dunia, kita sederhana terhadap dunia, kebutuhannya, maka Allah itu akan mencintai kita. Nah, bayangkan, kalau Allah mencintai seseorang, yang pertama kali Allah akan berikan itu adalah kenikmatan taat. Ketaatan itu akan menimbulkan apa? Efek domino. Ketika Allah berikan ketaatan, Allah akan berikan apa? Sa'adah, ketenangan. Kemudian ketika Allah sudah berikan ketenangan, maka Allah akan menyuburkan keberkahan. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalaupun hari ini Anda punya sesuatu banyak dan mungkin dititipi harta benda oleh orang yang banyak, syukurilah. Pada satu waktu memang boleh ditunjukkan kok, nggak pamer. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu itu siarkanlah. Gitu. Ya, cuman memang antara siar dengan pamer ini tipis gitu. Tapi ibrohnya kita jangan menilai sikap orang lain. Artinya kita itu sering sekali mengurusi domain yang bukan urusan kita, yang kita nggak tahu. Akhirnya kita sibuk menilai orang lain. Padahal yang paling mudah itu kita atur dulu, men-setting dulu diri kita sendiri. Misalnya dengan ingat ayat tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kita jadi ingat gitu bahwa bahwa memang ya Allah itu perintahkan pada satu waktu untuk syiar terhadap nikmatnya. Oh, berarti teman saya ini sedang syiar nikmatnya Allah ini. Masya Allah. Nikmatnya luar biasa yang diberikan Allah. Bisa jalan-jalan terus ke luar negeri. Nah, bayangkan. Kan kita itu dididik dalam Islam untuk diri kita yang bisa kita kontrol itu supaya dibesarkan hatinya oleh Allah. Nah, cuman kadang-kadang kita ini selalu milih pilihannya setan gitu. Wah, itu temanmu itu ya. Itu nggak tahu diri itu. Ya. Dan seterusnya. Maka itu tinggal kita yang memilih hidup sederhana itu pada dalam persoalan Islam itu sebetulnya tidak hanya persoalan costing, duit, atau gaya hidup. Tapi bagaimana cara Islam itu menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Salah satunya adalah penyakit membanding-bandingkan. Itu Mas Aki. Kita kan sering ya gitu. Oke ya, point of view tadi ya. Pentingnya point of view. Nah, orang dalam menuju ke pernikahan, ya individu gitu Ustaz, termasuk saya juga dulu ya. Pasti kekhawatiran pertama itu tentang ekonomi gitu. Saya mah kerja belum mapan, gaji masih di bawah UMR kan gitu kan. Tapi saya kemarin lihat ada konten gini Ustaz. Uang 15.000 di wanita yang tepat, hasilnya tepat gitu. Jadi di konten itu dilihatin bahwa perempuan itu dikasih 15.000 tapi bisa menyuguhkan makanan yang bervariasi gitulah dan kelihatan enak gitu Ustaz. Tapi komennya itu ya dicela juga gitu. Jadi di situ saya berkontraksi tuh bingung ya. Satu sisi orang itu ngeluh kalau mau nikah ekonominya kurang, di satu sisi ada nih rumah tangga yang dengan 15.000 tadi ternyata bisa gitu. Ini terlepas dari daerahnya di mana ya, tapi juga dicela gitu. Nah ini gimana Ustaz ngelihat kondisi ini gitu terkait dengan mungkin rumah tangga yang awal gitu. Frugal living ini mindset untuk hidup dengan sesuai kebutuhan tadi, bagaimana agar bisa menolong pernikahan di awal-awal gitu ibaratnya, terutama di konteks ekonomi tadi. Ya, sebetulnya kan kita itu sudah diajari ya. Nggak tahu saya ketika kita baca surat ini itu sebetulnya menurut saya, bagi saya, ketika kita tahu maknanya itu dalam sekali ya. Dalam itu mengingatkan kita kembali begitu bahwa seringkali hal-hal yang menyakitkan bagi kita itu adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Jadi sebetulnya apa yang ada di depan kita itu tidak pernah diciptakan oleh, maksud bukan ansih ya, hanya karena memang Allah izinkan begitu. Tetapi kadang lebih banyak kita itu menciptakan realitas kita sendiri. Ya. Jadi ini
Pasti semua orang hafal surat ini ya. Ini surat At-Takatsur ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'aluna yawma 'ainin na'im. Itu coba antum baca terjemahnya itu. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu. Bayangin tuh kalimatnya Allah tuh. Ini itu ada di dalam Islam, di mana ketika kita itu sudah hafal, tapi kadang-kala kita tidak tadabbur nih. Nah, makanya gini saya bilang, Al-Quran itu ya, Al-Quran itu sumber obat, memang benar, asyifa, obat. Al-Quran itu obat. Obat bagi jiwa yang berpenyakitan. Nah, salah satu jiwa yang berpenyakitan itu kan disebabkan karena ain, pandangan. Dimulai dari ain, pandangan. Dia sering memandang sesuatu yang ketika dia tidak bisa melakukannya, dia beranggapan bahwa manusia lain, yang lain tidak bisa, tidak boleh juga melakukan hal yang sama. Nah, ini realitas yang dia ciptakan sendiri. Dan ini berbahaya. Nah, Allah sampaikan bermegah-megahan alhaakumut takatsur itu telah melalaikan kalian. Ini udah kode pertama bahwa kalau kalian bermegah-megah itu membuat kalian lalai. Enggak celaka. Allah tidak menyebut bermegah-megahan itu mencelakakan kalian, tapi bermegah-megahan itu melalaikan kamu. Kata Allah. Jadi membuat kita itu tadi ketika kita ya bermegah-megahan itu bisa jadi kita pelakunya, bisa jadi kita penikmatnya. Hari ini kan banyak orang cuma jadi penikmat kemegahan ya orang lain gitu ya. Ya kan? Ya itu penyakit loh. Padahal kita bisa memilih untuk nggak, ya kan? Kita bisa memilih untuk nggak menikmati, nggak menyaksikan kemegahan itu. Nah, kenapa kita melihat kalau kita nggak siap? Jadi bahkan untuk melihat kemegahan saja, kita itu harus menyiapkan diri, Mas. Makanya akhirnya komentar uang 15.000 tadi, kenapa banyak yang mengomentari negatif itu? Karena banyak yang tidak siap. Ya, banyak yang tidak siap dengan keadaan seperti itu, makanya kemudian, wah komentarnya macam-macam. Padahal selalu dalam kurikulum Islam itu kita itu diajari untuk menyiapkan. Bahkan hatta sekalipun hanya untuk melihat kemewahan itu. Kita diminta untuk menyiapkan. Ayo nih, siap-siap kamu mau melihat barang mewah. Jiwamu terguncang nggak? Ya kan? Ya, ayo nih, lihat barang mewah, jiwamu terguncang nggak? Gitu. Maka Allah sampaikan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul makobir. Sampai membuat kalian tuh masuk ke dalam kubur. Yang itu. Dikejar kehidupan, dikejar kemewahan, sampai ke alam kubur. Mending kalau kita yang melakukan kemewahan itu, maksudnya minimalnya kan ngerasain ya, walaupun nanti di uh, akhirat atau di alam kubur nanti dapat hukuman misalnya, tapi kan minimal ngerasain. Nah yang kasihan kan sudahlah nggak ngerasain kemewahannya, cuma bisa ngelihat, habis itu menghujat begitu kan, kok kasihan nggak ngerasain apa-apa, cuma dapat nggak enak terus gitu. Ya, bayangin itu, Quran mengajarkan kepada kita. Ya, kalau saufa ta'lamun, maka jangan begitu kata Allah. Nah, itu ada perintahnya. Jangan gitu. Lalu Allah bilang, sebab nanti kamu akan tahu perbuatan itu tuh salah. Diulangi lagi oleh Allah. Summa kala saufa ta'lamun. Dan jangan begitu. Kelak kamu akan tahu. Ya, kalau Allah mengulang 2 kali itu penting. Ya, jadi penting kalau ayat itu diulang 2 kali itu penting. Ya, kalau lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau sudah begitu, jangan dilakuin. Nanti kamu akan tahu sampai kamu yakin. Sampai ayat terakhir, sumalatus aluna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan bermegah-megahan tadi. Nah, bayangin ya, bagaimana orang yang bersikap zuhud tadi, frugal tadi, kan enak ya. Frugal itu hidup sesuai kebutuhan. Jadi kalau lagi butuh ya, lagi butuh misalnya lagi butuh laptop ya, uangnya ada berapa gitu ya. Beli yang spek segini aja. Kira-kira bisa nggak? Oh bisa, ya udah beli.
Kenapa harus dipaksakan? Oh, harus yang ini, yang begini, yang seperti ini, ya. Kecuali ada, nggak apa-apa. Kecuali ada uangnya, nggak apa-apa. Tahu nggak Mas Zaki, akibat eh, minimnya atau tidak adanya orang berhidup dengan kesederhanaan itu efeknya tahu nggak? Salah satu tandanya sebuah negeri itu sudah tidak lagi mengutamakan frugal atau kesederhanaan itu. Kira-kira apa Mas Zaki tandanya? Tahu nggak? Apa? Kredit di mana-mana mungkin. Ya, Riba betul. merajalela ya. Ya, Oh ya. betul. Akibatnya itu hutang. Hutang riba ya terutama ya. Hutang itu sunnah. Ya, saya mengambil pendapat hutang itu sunnah karena Nabi pernah hutang. Tapi untuk hutang sunnah itu untuk kebutuhan hidup ya, bukan untuk tadi barang mewah. Ya. Jadi kemudian salah satu tanda satu negeri itu tidak menyenangi kesederhanaan itu adalah maraknya di negeri itu adalah riba. Kemudian muncullah riba. Ya, sehingga akhirnya kehidupan itu menjadi tergesa-gesa. Ya. Dan jangan salah, kehidupan yang seperti itu tuh efeknya domino panjang. Jadi pasti akan satu-satu ya. Orang awalnya dari hutang riba. Hutang riba nggak bisa mengembalikan, mainlah judi slot. Angan-angannya apa? Supaya nanti uangnya dilipat gandakan membayar hutang. Ternyata judinya kalah. Apa yang dilakukan? Jual barang-barang ya, bersih-bersih rumah, ya kan? Bersih-bersih rumah ini. Karena begitu sudah bersih lagi, apa yang dilakukan? Tidak nutup hutang. Kita coba lagi yuk, main judi lagi. Terus seperti itu. Semuanya dimulai dari apa? Dari melihat, Mas. Dari melihat. Dan orang nggak sadar. Dari melihat itu, seseorang itu bisa melakukan dosa. Ya. Jadi, kita harus melihat betul ya bahwa pada fenomena ini. Jadi, ada satu pengertian, anal zuhda fitaki mayusghi ta'anillah. Zuhud itu meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah. Itu poin. Jadi kesederhanaan itu kita itu meninggalkan yang membuat kita lalai kepada Allah. Ini misalnya duit buat beli Mercy. Beli Mas Zaki, nggak apa-apa. Dunia kok, boleh. Tapi kalau ternyata setelah beli Mercy tidak membuat Mas Zaki itu lebih bagus ketaatannya, jual aja Mercy-nya. Mercy itu menjadi penghalang kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi kalau dengan Harley Davidson misalkan beli Harley Davidson, terus amal solehnya jadi meningkat, maka Harley Davidson itu sudahlah menjadi barang mewah, itu barang yang bermanfaat untuk akhirat. Nah itu yang dimaksud frugal. Beli sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, dan digunakan untuk mengejar akhirat. Barangkali ya, mungkin kalau dakwah pakai apa namanya Corolla 98 kan kurang didengar orang ya, ya kan ya, mungkin ya. Terus belilah dia Lamborghini Aventador atau dia beli apa namanya McLaren yang paling baru, kemudian ditulis stiker La ilaha illallah di belakangnya, ya kan. Kemudian dibuat keliling supaya orang menunjukkan wah ini orang Islam, wah orang naik McLaren kok kalimatnya La ilaha illallah gitu kan. Jadi wah orang jadi orang taat ternyata bisa jadi kaya walaupun nanti ini orientasi awal-awal ya biasalah seperti itu, tidak ada masalah. Yang penting kan nantinya akhir endingnya bagaimana. Nah kemudian bisa dijadikan syiar seperti itu, bisa boleh, tapi hatinya nggak boleh terikat di situ. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia tertimpa musibah, dia itu nggak sedih. Pernah Mas Zaki, motornya jatuh, lecet, terus sedih. Iya, Pernah, pasti pernah. ya pernah ya. Aduh, Nah itu. itu Aduh, gimana? aduh kok eman begitu ya. Ya biasa itu manusiawi. Tapi kalau berlarut-larut kesedihannya ke situ sampai membenci, sampai mendendam, ini ada yang salah dengan cara kita menyikapi dunia. Nah, padahal ketika awal nikah ya. Oh, sebetulnya ya, nikah. Saya tuh punya teman ya, punya teman itu kalau dia itu sebetulnya orang orang mampu banget gitu. Tapi milih buat sederhana aja. Karena uangnya lebih baik untuk kepentingan-kepentingan yang memang dibutuhkan. Nah, untuk menyusun kepentingan yang dibutuhkan itu kan kita butuh ini
butuh list. Kita ngelis gitu. Apa sih hal yang kita anggap penting sehingga kita harus mengeluarkan uang yang kita kumpulkan itu ya misalnya untuk dakwah. Dakwah itu apa dirincikan? Misalkan untuk sedekah, untuk kemudian pergerakan dakwah yang lain nih, untuk bantu Palestina misalnya. Nah, harta yang seperti itulah yang dimaksud ketika kenapa kita diseru untuk supaya kaum muslimin itu kalau bisa kaya. Seruan kaya itu bukan untuk bermegah-megahan, tapi untuk membantu kaum muslimin yang lain atau saudaranya yang lain yang kemudian tidak dititipi nasib yang sama. Karena nasib kan tidak sama, Mas Lagi. Saya sama antum itu nasib tidak sama. Nah, bagaimana kalau nasib yang tidak sama itu kemudian ada orang yang ditakdirkan oleh Allah hidupnya miskin, ahlu musibah, yang kemudian dia tidak pernah dibantu oleh yang ahlu afiyah, yang diberi nikmat kaya itu. Kenapa jadinya? Ya jadinya namanya sebagaimana yang ada di sistem kapitalis itu ada namanya apa? Economical gap ya. Ada jarak, ada kesenjangan di masyarakat itu. Social gap-nya eh, kelihatan begitu. Itu karena apa? Karena tadi dia tidak memahami ya. Pertama takdir ya, bahwa ada orang yang ditakdir memang hidup itu susah atau sederhana lah ya. Ujian itu ujian. Dan ada orang yang ditakdir kaya dengan ujian kekayaan itu. Nah, supaya ini saling melengkapi. Ini ada mekanisme di dunia ini. Kalau orang bertanya, kenapa Allah nggak jadikan semua orang kaya? Lu mudah bagi Allah buat jadikan semua hal, semua orang kaya. Gampang. Nggak ada yang nggak bisa oleh Allah. Tapi Allah sengaja membuat itu supaya ada mekanisme. Sekaligus ujian bagi masing-masingnya. Jadi menempati posisi ujiannya masing-masing. Yang posisinya diberi kekurangan, maka bersabar. Nggak usah pengenan. Jangan membenci, mencela kekayaan orang lain. Karena memang berbeda takdirnya. Nah yang kaya, ya jangan apa namanya jangan terlalu lah ya jangan terlalu menunjukkan kemegah-megahan itu kepada publik karena kita tidak tahu mungkin yang follower kita atau yang mengikuti kita atau yang nonton konten kita itu adalah mungkin orang-orang yang wah kok apa ya salah tapi nggak salah tapi mengkontrol itu kan baik ya gitu mengkontrol itu baik sehingga ini nasihat bagi saya sendiri pribadi supaya apa ya tidak kadang-kadang tidak semua hal itu apa ya atas nama syiar tadi itu cocok untuk ditunjukkan kepada yang lain walaupun memang tadi ya dua-duanya juga jangan saling menuntut misalnya yang miskin bilang sama yang kaya kamu jangan terlalu pamer terus toh nah, yang kaya bilang ya kamu salahnya sendiri nontonnya nggak begitu di Islam tuh nggak saling menuntut begitu tapi saling saling introspeksi diri yang belum punya kesempatan bilang, "Ya Allah, ya berikanlah saya nikmat yang serupa dengan dia." Ya, yang kaya mengatakan, "Ya Allah, jadikan orang-orang yang tidak menyenangi kenikmatanku itu mendapatkan kenikmatan yang sama, bahkan lebih sehingga dia itu terlupakan dari nikmat yang ada pada diriku." Gitu loh. Nah kan baik ya kalau begitu kan maksud saya tidak mungkin ada orang yang saling iri satu sama lain gitu. Nah, sayangnya kita ini kan memang kurang ya cara memahami persoalan ini dalam sudut pandang Islam. Makanya frugal itu yang kurang adalah pendekatan terhadap tujuan. Frugal living itu dalam terminologi barat, tujuannya adalah untuk efisiensi hidup. Sedangkan frugal dalam Islam atau zuhud itu adalah tentang bagaimana kita mengelola harta dunia itu untuk kampung akhirat kita nanti. Mas Zaki, kalau Mas Zaki itu misalnya orang rantauan, kerja di Hong Kong, dapat duit banyak. Mas Zaki mau bangun rumah di Hong Kong? Enggak, pasti pulang lah, pengen pulang. Uangnya dikemanain? Dikumpulin, Terus, dikumpulin buat pulang atau investasi pas di tempat pulangnya nanti gitu, buat persiapan pas pulang. kebanyakan ya orang yang kerja di luar negeri, kebanyakan mereka mengumpulkan uang untuk dikirim ke kampung halaman. Di kampung halaman itu baru dibangun rumah. Mau sebesar apapun dibangun kampung halaman. Kenapa? Karena dia tahu itulah tempat dia pulang. Maka orang pinter itu sama urusan dunia.
Mumpung dia diberi kekayaan, seandainya dia diberikan kelebihan oleh Allah, kirimkan uang itu ke akhirat, karena dia tidak akan tinggal lama di sini. Kata ulama, ya, sebodoh-bodohnya orang itu yang bangun istana di atas jembatan. Dan dunia itu jembatan, Mas Aki. Ya kan? Dunia itu jembatan. Dan orang yang paling bodoh itu yang bangun istana di atas jembatan. Ya kan? Dunia itu kan cuma jembatan. Dari alam roh ya, sampai ke alam barzah nanti. Jadi ada dunia itu. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, dunia itu supaya nggak terlalu membuat kita sakit, kita manfaatkan untuk akhirat. Nah, bagaimana kalau tadi yang ditakdir Allah hidupnya sederhana, nggak ada keuangannya simple? Bersyukurlah, bersyukurlah. Kenapa? Karena susah itu 60 tahun paling. Enak banget ya ngomongnya. Susah itu 60 tahun. Ya. Tapi susah itu soal mindset, mindset menurut saya. Jadi orang miskin itu soal mindset menurut saya. Miskin, kaya itu soal mindset. Adapun memang masalah uangnya beneran ada, nah itu tadi, tinggal untuk apa? Kalau hanya untuk menyenangkan diri sendiri, ya itu biasa, itu level orang biasa. Tapi kalau untuk memikirkan kesempatan hajat itu orang banyak, ini baru luar biasa. Kenapa? Orang bisa berpikir begitu, melakukan dengan mudah seperti itu karena dia punya orientasi, dia melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau ada orang itu gampang sekali membantu orang, mengeluarkan apapun dalam dirinya untuk menolong orang lain yang kesusahan, itu dia tuh melihat sesuatu yang kita nggak lihat. Allah alam. Oke, baik ya. Berarti frugal living itu sendiri adalah pilihan ya, bukan kondisi ya. Iya betul, Pilihan ya, pilihan. memilih Betul. untuk hidup sederhana seperti itu ya. Iya, sama seperti zuhud. Zuhud itu memilih, bukan bukan benci dunia, tapi dia memilih hidup seperti itu. Dia bisa beli mobil 6, tapi dia pilih beli satu saja. Wong kita masih butuh, cuman butuh mobil satu. Dia bisa bangun rumah megah, tapi dia bangun rumah yang sederhana. Sisanya dia bangun untuk kebutuhan umat. Misal bikin sekolah, misal dia bikin ruang pertemuan yang nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat itu bisa dipakai secara gratis. Itu dia berpikir tentang afterlife. Dia tidak hanya berpikir tentang apa yang dia sedang jalani sekarang. Dia berpikir tentang persiapan-persiapan itu. Nggak, makanya dalam hidup sederhana itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan Mas Aki. Pertama, itu mengatur skala prioritas kebutuhan. Itu yang pertama. Jadi ini untuk yang baru nikah ya, baru nikah atau mau nikah nanti, mau menjalani frugal living, yang pertama perlu dilakukannya, step-stepnya itu adalah mengatur skala prioritas kebutuhan. Kalau perlu dibuat listnya, apa skala prioritas kebutuhan. Misalnya sekarang udah punya anak, pikirin nanti anak itu bagaimana sekolahnya. Mau disekolahkan kemana, itu dari sekarang nyarinya Pak, Bu. Dari sekarang. Bukan nanti kalau udah masuk usia mau sekolah baru nyari. Gini loh, sama kayak cita-cita kan. Di cita-cita itu ya dipersiapkan dari jauh hari. Kalau mepet harinya itu namanya ujian. Mau ujian biasa gitu. Persiapannya mepet. Ya jadi kalau apa namanya punya cita-cita itu kita datangi contoh nih Muhammad Al-Fatih dulu itu selalu dilihatkan Konstantinopel oleh bapaknya waktu kecil. Oh lihat Konstantinopel tuh nak, tuh nanti wilayah yang harus kamu taklukkan. Ya, kebangun, kebangun. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Dia dididik supaya untuk mendapatkan impiannya tadi, menaklukkan Konstantinopel. Nah, sama ketika hidup tadi ya, merencanakan skala prioritas itu kita ketika kita mau nyekolahkan anak itu kita cari sekolahnya sudah dapat dulu walaupun kita belum tahu bisa masuk sana atau tidak. Nanti kita tahu anggaran biaya kalau masuk berapa. Itu lebih rinci dan lebih mudah untuk kita membuat rancangan prioritas. Itu terhadap segala kebutuhan.
Yang kedua itu menyisihkan barang yang kurang memberikan manfaat. Nah ini, saya di rumah sama istri itu seringkali ya kalau beli sesuatu terus ada barang yang nggak kepake itu kita berikan ke orang lain. Ya kalau bisa kita jual ya kita jual. Kalau kayaknya kok dijual susah atau eh, agak kurang pas itu kita kasih ke orang. Jadi sistemnya gini, kalau ada barang masuk, usahakan ada barang keluar. Keluar itu maksudnya mau diberikan ke orang lain, mau dijual, terserah. Itu cara yang kedua ya. Ya. Supaya barang itu menjadi manfaat di tempat lain. Jadi barang itu ada hisapnya loh teman-teman. Jadi kalau sampai nggak bermanfaat, ya, padahal barang itu ternyata di tempat lain bisa jadi manfaat, itu akan ditanyakan. Kemudian membuat makanan, kalau bisa ya membuat makanan itu dari rumah. Nah ini penting nih para istri ya, calon istri. Kalau Anda ingin mendukung hidup frugal, bisalah masak. Ini bukan mau nyewar, bukan mau nikahin tukang masak, bukan. Ini kaitannya sama kehidupan yang sederhana tadi. Ya, uang 80.000 itu kita bisa makan nasi padang enak, tapi sekali makan. Tapi 80.000 di tangan seorang perempuan yang bisa masak, itu bisa jadi 3 menu dalam 3 hari. Bedakan ya, 80.000 sekali makan dengan 3 kali makan, berarti berapa kali? Kalau 3 hari itu sekali makan 2 kali, itu bisa 6. 6 kali makan 3 hari. 80.000. 80.000 yang sama. Jadi persoalan menikahi perempuan yang bisa masak itu bukan persoalan mau nikahin yang punya restoran. Enggak itu. Tergantung tujuan Anda. Anda mau mengatur, mensiasati hidup sederhana, ya harus punya life skill. Kalau enggak, ya boros. Kayak saya ini boros. Karena life skillnya sedikit. Ya, mau benerin apa manggil tukang, mau benerin apa manggil tukang. Kalau bisa sendiri, kan irit. Nah, gitu. Dulu Nabi, kalau pakaiannya lobang atau sandalnya lepas, jahit sendiri. Enggak nyari tukang sol. Ya, saya nggak tahu dulu sudah ada tukang sol atau enggak. Wah, hidup kok dipersulit ya Ustadz. Nah, loh ini pilihan tadi. Saya kan mengatakan ini pilihan. Ya, ini pilihan. Nah, kemudian membeli barang itu mengutamakan kualitas daripada ikut tren atau gaya. Ini paling sering. Jadi beli barang itu karena kualitas. Kenapa sih kok beli gadget yang Apple kegigit ya? Itu bukan untuk tren atau kemewahan, tapi lebih ke oh ternyata memang punya fungsi lebih. Kita sekali beli itu kita bisa pakai bertahunan bahkan puluhan tahun. Ini ya laptop saya ini 2013. Saya beli laptop tuh 2013. Apa tahunnya itu 2 tahun 2013. Sampai sekarang masih bisa dipakai Mas gitu. 10 tahun loh ya. Nggak harus beli. 10 tahun tidak harus beli. Memang sekali beli mahal. Tapi kalau kita itu pakai fungsinya, itu bisa puluhan tahun kita nggak ganti. Nah gitu loh. Nah kemudian berikutnya adalah memperbanyak, ini paling penting, memperbanyak syukur kepada apa yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Nah jadi kalau kita sudah bikin tadi, daftar-daftar list tadi, itu supaya memudahkan kita untuk hidup lebih frugal, sederhana, dengan mengatur keuangan secara tepat, sesuai kebutuhan. Dan kemana uangnya? Bukan untuk disimpan di timbun, bukan untuk nanti senang-senang, tapi untuk akhirat nanti. Maksimalkan uang di kampung halaman. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa bangun rumah yang megah di akhirat nanti. Dengan yang kita gunakan di jalan Allah tadi. Harta-harta yang kita kumpulkan dan kita gunakan di jalan Allah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi wawasan kita bertambah ya, bukan hanya berhenti soal kepuasan material dunia ya. Jadi tadi kalau kita hanya berhenti sampai frugal living yang biasanya kita kenal itu ya hanya sampai ya ntar biar enak gitu hidupnya gitu. Tapi ini ternyata jauh sampai ke negeri akhirat gitu. Nah, oke Ustaz, kita coba bacakan pertanyaan ya dari teman-teman ya Ustaz ya. Jadi Silakan. Ustaz, ini ada pertanyaan yang menarik ya dan sesuai tema. Apakah frugal living termasuk gaya hidup hemat atau pelit dan apa batasan-batasannya dalam menerapkannya? Nah, ini menarik Ustaz ya. Kadang kita kan
dalihnya sederhana, tapi ketika jatuhnya kadang orang rasanya kayak lu kok gitu amat, ini mah udah jatuh ke pelit gitu. Sebenarnya batas-batasannya seperti apa itu warningnya gitu. Ya, baik. Bismillah ya. Pertama, harus keluar dulu dari persoalan merek. Merek itu belum tentu menentukan kita hidup boros atau tidak. Kita sering ya, mungkin orang Jawa itu punya analogi, punya istilah, eh, ono rego ono rupa. Ya gitu ya. Nah, sebetulnya beli barang mahal itu ya nggak salah. Misalnya kita memutuskan beli barang ori itu, ya nggak salah. Ori kan mahal Ustaz, boros. Loh, tergantung. Saya itu punya sepatu, saya pakai sepatu itu ori ya. Itu sepatu itu lumayan sih harganya. Tapi tahu nggak saya beli itu sudah 8 tahun saya pakai. Bandingkan dengan Anda beli barang yang setiap 2 bulan, 3 bulan, atau setahun sekali Anda harus beli. Terus tadi masalah misalkan gadget. Tidak selalu yang kan tergantung. Makanya gini ya, orang itu kan orang ya, apa yang keluar dari lisannya seseorang itu berarti menggambarkan persepsi yang ada di dalam kepalanya. Misal dia melihat Apple, ya, itu sebagian orang melihat simbol kesuksesan, simbol kemewahan. Betul ya? Padahal bagi sebagian orang, ya, saya sendiri ya, bagi sebagian orang, saya sendiri itu menilai bahwa eh, device tadi itu dibeli karena persoalan jangka waktu yang panjang. Nah, ini kan masalah persepsi saja. Nah, maka kemudian tadi pertanyaannya tentang apa batasannya? Batasannya adalah pada nilai fungsi. Kalau Anda beli barang bagus, ada orang yang nggak mau beli barang second loh Mas Zaki. Kalau saya sih penggemar barang second, second bagus. Ada orang yang nggak mau beli barang second tuh nggak mau. Dia harus beli baru. Ya, nggak apa-apa gitu. Karena bertolak ukur pada selama bertolak ukur pada fungsionalitas. Oh, dengan beli barang baru kita bisa mulai dari nol, kita tahu ininya apa namanya riwayat penggunaan, kita jadi yang menentukan riwayat penggunaan itu dan kapan kita kemudian ganti. Yang salah itu kalau tiap tahun keluar model baru kita ganti. Kalau ditanya kenapa ganti? Karena keluar model baru. Ini nggak esensial. Meskipun Anda punya uang. Jadi frugal itu batasnya adalah pada nilai fungsi. Ini masih fungsionalitasnya masih bagus nggak? Masih bisa diakali nggak? Masih bisa digunakan nggak? Nah, kita membeli jangka waktu yang panjang itu, kita beli barang bagus itu membeli jangka waktu yang panjang. Bukan persoalan, wah barangnya mewah ya, bermerek, branded. Keluar dulu dari itu. Makanya tadi saya di awal bilang, ini keluar dulu dari merek. Karena sebagaimana orang Jawa bilang, ada harga, ada rupa. Ya jangan ngeluh kalau beli barang murah, besoknya rusak gitu loh. Ya kan disesuaikan. Ya nggak mungkin ada orang jual harga mahal, umurnya puluhan tahun misalnya. Ya ada, tapi kan dikit barangnya. Misalnya kan begitu. Ya nggak ada. Nah, perusahaannya untung dari mana Mas? Kalau harganya murah meriah, ya umurnya panjang. Nggak ada. Itu kan secara logika ekonomi tidak ada. Makanya harus kita pakai sesuai positioning. Tadi saya bilang sesuai kebutuhan. Maka nggak persoalan pelit frugal itu. Misal nih kayak tadi beli bahan makan, ya kenapa kok belinya yang beku-bekuan gitu ya? Ya biar bisa disimpan agak lama misalnya. Gitu. Dan seterusnya, saya kurang paham ya masalah itu. Sehingga ya ini diatur, batasannya adalah pada nilai fungsi. Selama sesuatu itu memiliki fungsi yang mungkin jangka waktunya bisa panjang atau kemudian tapi ya jangka waktu panjang itu harus dibayar dengan harga yang mahal, maka yang sedang kita beli itu bukan harganya yang mahal, tapi jangka waktunya yang panjang. Nah, itu saya gitu Mas Aki. Kalau saya beli barang itu, saya melihat jangka waktunya, bukan pada harganya. Oh, ini barang mahal ini. Ya, ya kalau nggak bisa beli yang mahal, nggak usah beli yang mahal. Berarti harus siap dengan jangka waktu yang pendek. Nah tadi, kenapa saya harus beli jangka waktu yang pendek dengan harga yang lebih murah? Karena saya bisa beli lagi, ya, kalau harganya cuma segitu. Karena saya ngincar fungsinya. Misalkan saya beli tas nih. Tas, kalau yang tiap setengah tahun atau 6 bulan itu sudah robek, maka saya bisa memanfaatkannya selama setengah bulan. Selama setengah tahun atau 6 bulan.
untuk kemudian saya sudah siap menganggarkan lagi 6 bulan berikutnya saya beli tas yang sama lagi. Jadi yang kita beli itu fungsi, bukan merek. Jadi nggak usah yang namanya ya kalau ke teman-temannya adu merek gitu. Tasmu apa? Loh, kok itu tasnya? Itu kan tas murah, bukan murahnya, bukan mahalnya. Nah, itu kelihatan tuh. Orang itu yang tadi ya hidup bermegah-megahan itu karena melihat esensi dari satu merek produk atau jenis produknya. Sedangkan kalau orang itu melihat, karena yang mereka lihat adalah tadi hukum kaidahnya, ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas. Mereka keluar dari barang. Nah, makanya kita nggak bisa menghukumi orang beli barang branded itu pasti untuk bermegah-megahan itu belum tentu. Kalau kita sampai mikir begitu, itu berarti kita, bukan belum tentu dia. Kalau kita setiap melihat orang mewah, wah kok belinya mobilnya kok harus BMW ya, kenapa nggak yang lain ya, misalnya begitu. Nah, terus kita berpikir bahwa orang kok maunya barang-barang bagus gitu ya. Nah, itu yang bermasalah tuh kita sebetulnya. Karena kan kita tidak tahu alasan sebenarnya orang tersebut beli barang itu. Maka nggak selalu dikaitkan dengan hal yang demikian. Maka frugal kembali lagi ke persoalan fungsi. Batasannya pada Baik. fungsionalitas. Oke ya, batasan pada fungsi fungsionalitas dan juga tadi ya nilai waktu dari barang itu ya. Dan masya Allah ya kita jadi dapat dua arah ya. Ternyata kadang kita ngeliat orang itu, wah ini kok orang begini ya, flexing flexing, ataupun belinya ini selalu yang ini berlebihan itu beli itu. Ternyata nggak selalu begitu karena kita nggak tahu tuh motif belinya itu karena apa gitu ya. Saya kalau tertarik ya buat terkait dengan yang lebih spesifik tentang menikah gitu ya. Kan belakangan ini memang jadi alasan paling kuat itu ekonomi itu gitu. Tapi di satu sisi agama juga mengatakan bahwa nikah itu mudah gitu. Hmm. Nah, kalau dari yang selama ini ya, fenomena yang mungkin Ustaz tangkep gitu kan, kasus-kasus di masyarakat gitu. Boleh dong sebutin beberapa contoh mungkin ya. Hal-hal yang sebenarnya kebolak-balik dari segi fungsinya gitu. Maksud dalam pernikahan. Maksudnya kayak ini sebenarnya nggak terlalu penting gitu, tapi malah justru jadi pusat keputusan buat nikah atau enggak gitu. Hmm. Ya, Gitu Ustaz. Kenangkap ya Ustaz ya maksud saya ya? ya. Ya, betul Ustaz. Mudah-mudahan ya. Jadi ya banyak kembali lagi ya ke persoalan visi pernikahannya ketika mau menikah itu hal yang memang kita nggak bisa pungkiri bahwa menikah itu butuh pembiayaan. Ya, iya, gitu. Nah, mahar itu kan harus berupa harta. Jadi mahar itu sebetulnya yang paling bagus adalah yang berupa harta, yang sesuatu yang dapat tertakar misalnya. Nah, kemudian dari situ aja kita sudah bakal ngomongin arahnya ke uang kan, kebutuhan atau kita mengeluarkan harta kita untuk melakukan untuk supaya bisa mendapatkan mahar itu. Tapi kan perlu diingat bahwa sebetulnya nasihat Nabi itu kan kepada calon pasangan itu berlawanan. Ketika Nabi menasihati para perempuan itu supaya mereka memudahkan, ketika Nabi menasihati para laki-laki itu supaya dia melebihkan, ya, insan. Ahsan itu melebihkan kebaikan itu. Kepada perempuan tuh jangan dipersulit. Jadi jangan kebalik nasihatnya Nabi. Nasihat yang untuk perempuan diberikan kepada laki-laki, nasihat yang laki-laki diberikan kepada perempuan, akhirnya saling menuntut. Nah, itu yang sering kebalik itu nasihatnya Nabi dibuat mainan. Jadi dilemparkan ke sana, lemparkan ke sini. Harusnya itu tadi kembali ke persoalan nasihat Nabi kepada perempuan ya, perempuannya fokus ke sana, nasihat Nabi kepada laki-laki ya fokus kepada laki-laki. Jangan laki-laki fokusnya sama nasihatnya perempuan. Perempuan tuh ya kalau ngasih mahar yang murah, ya kan gitu ya. Sehingga kan kami kerjanya jadi bisa lebih santai gitu. Nggak begitu, gitu. Ya. Tapi perempuan juga jangan lihat tuh lihat kata Nabi, Nabi aja maharnya tinggi-tinggi. Kalau kamu nggak ngasih mahar tinggi itu berarti kamu ada yang salah, nggak ngikutin Nabi. Ya kira lakinya ngeliat ceweknya matre, ceweknya ngeliat laki-lakinya pemalas, kurang berjuang. Padahal nasihat itu ke masing-masing. Makanya kenapa pada pada nasihat Nabi yang terakhir ke Tungka'ul Mar'ah itu di Arba itu kenapa menikahi wanita karena 4 hal itu ini termasuk kalimat kebalikannya ya.
Naut mangkut ya, kalau bahasa dalam terminologi Arab itu kalau menyebut hal yang umum, am itu bisa walaupun menyebutnya perempuan, tapi sebetulnya indikator itu bisa dipakai kepada lawan jenis atau laki-laki. Kalau nyari pasangan itu harus misalkan kan di bagian akhir Nabi mengatakan yang paling beruntung itu kan apa namanya? Yang paling baik agamanya ya. Kenapa kok yang paling baik agamanya itu yang bisa beruntung? Ya contohnya gini, memahami nasihat Nabi tadi, itu butuh paham agama loh Mas. Nggak bisa orang nggak paham agama, itu bisa memahami nasihat tadi. Makanya banyak orang saling nuntut. Itu butuh pemahaman agama. Jadi perempuan yang paham agama, dia akan ngambil nasihat Nabi, kasih yang murah, kasih yang gampang. Laki-laki yang paham nasihat Nabi, dia akan bilang, saya akan kasih lebih. Saya mau bekerja dulu supaya nanti mahar saya itu bisa istimewa. Ya kalau ketemu kan saling memuliakan ya. Karena fokus pada nasihat masing-masing. Bukan lempar-lemparan nasihat. Nah, kalau sampai ada calon pasangan ini lempar-lemparan nasihat, maaf ya, berarti salah satunya ada yang nggak paham agama. Karena salah satu tandanya orang nggak belum begitu paham itu adalah dia akan saling menuntut satu sama lain. Bukan malah fokus pada tanggung jawab masing-masing. Saling menyalahkan. Kamu sih ngasih maharnya dikit, ya kan? Padahal kata Nabi kan laki-laki harus kasih mahar yang gede. Nah, kalau misalkan nih nggak terjadi demikian, emangnya kita rugi kan? Enggak. Ya. Maka pada persoalan tadi kesederhanaan tadi, kesederhanaan pada urusan pernikahan itu pertama dari nasihat Nabi SAW kepada para perempuan dan laki-laki yang berbeda nasihatnya. Yang kedua adalah yang perlu ditekankan sekali lagi kepada seseorang yang mau menikah tentang bagaimana kesederhanaan dalam pernikahan itu harus kembali lagi pada esensi pernikahan itu sendiri. Pernikahan itu sebetulnya ya eh, itu misakon gol gitu. Itu pengambilan perjanjian. Pengambilan perjanjian itu artinya Anda itu diberi amanah baru. Nah, terhadap amanah baru itu jangan lalu merayakan hal yang berlebihan. Amanah baru itu berarti beban baru. Nggak tahu kenapa di negeri kita itu kalau orang diberi amanah baru itu malah syukuran. Ya syukurannya nggak salah. Kadang-kadang berlebihan syukurannya. Gitu. Ya, padahal kita tuh diberi amanah baru. Gitu. Maka terhadap amanah baru itu harusnya yang paling penting bukan selebrasinya, tapi bagaimana cara mengarunginya nanti. Nah, kesederhanaan itu bisa diwujudkan dari ilmu itu. Makanya menikahi orang yang alim atau yang memiliki ilmu itu lebih banyak atau lebih banyak atau jauh lebih banyak memberikan manfaat kepada Anda daripada kepada yang belum alim atau belum memahami tentang agama. Karena maaf ya, orang nikah yang pemahaman agamanya kurang Mas Zaki, kalau mereka berantem, saya bisa pastikan urusannya hanya melulu soal dunia. Mereka nggak pernah Mas Zaki berantem karena nggak sholat itu nggak pernah. Ya, nggak pasangannya nggak sholat itu, mereka nggak berantem. Tapi begitu pasangannya pulang nggak bawa uang, berantem. Itu pernikahan yang eh, pemahaman terhadap tujuannya itu belum sampai kepada mumtaz, tujuan yang paling tinggi, yang sempurna memahaminya. Karena kalau tadi urusannya pernikahan itu urusannya dunia, ya pasti sering kecewa. Nah, gimana mau memutuskan hidup sederhana? Wong konsep sederhananya aja nggak paham. Ya nanti saya, insya Allah saya akan siap menerima eh, antum ya. Insya Allah saya akan menerima suka dukanya. Nah, ini paham nggak konsep sederhana atau gimana? Nanti beneran sederhana ngamuk-ngamuk repot ya. Ya makanya Islam tuh mengajarkan tadi
ya, supaya kita itu enggak terlalu menggebu-gebu di awal. Saya sering baca berita Mas Zaki, untuk mengadakan pernikahan saja sampai kadang-kadang hutang. Itu saya sedih sebetulnya. Melihat fenomena itu tuh sedih. Hanya untuk mengadakan pesta sampai hutang. Padahal pesta itu ya, kalau nggak bisa pakai apa ini tenda, ya udah ngundang orang aja ke rumah, bikin kecil-kecilan. Lesehan juga nggak apa-apa. Yang penting ada makannya. Nggak sulit, nggak ada syarat kok harus ada tendanya. Tapi nggak umum, Ustaz. Nggak kayak tetangga-tetangga yang lain. Gimana dong? Lah ya antum mampu nggak kan gitu aja. Loh, ini kan kembali ke persoalan zuhud tadi, frugal living itu loh. Kan nggak ada masalah antum mau bikin kemewahan yang tidak terlupakan, pernikahan impian yang tidak terlupakan, tidak masalah om kalau antum punya duitnya. Kan yang saya bahas orang sampai ngutang itu loh untuk bikin acara itu, apa yang difikirkan. Yang tadi saya bilang, apa tandanya kesederhanaan itu jauh dari satu peradaban itu ketika banyaknya tadi hutang yang nggak pada tempatnya tadi. Tapi kalau diberitahu begini, ya tadi kata-katanya, yang umum aja lah. Ya, ya. Berarti masyarakat umumnya adalah masyarakat yang utang gitu loh. Masyarakat yang bermegah-megahan begitu loh. Padahal bermegah-megahan dilarang. Aduh, Kan jelek rata-ratanya jadi. jelek amat ya. Nah, ya maka umumnya jadi jelek begitu loh. Padahal yang jelek aslinya dia sendiri. Gitu. Nah, itu harus dipahamkan ya. Wah, Para orang tua harus paham juga begitu loh tentang persoalan seperti ini. ah, Masya Allah. Iya benar ya. Iya ya, saya jadi sadar nih ya bahwa apa namanya tadi makanya kenapa kok ada topik frugal living terus kemudian tertarik untuk ditambahi di dalam Islam gitu. Karena apa? Biar tujuan akhirnya ya seperti yang Islam setting gitu ya. Karena kalau referensinya salah ya tadi ya benar ya Ustaz ya. Ketika kita melihat nilai ngambil sumber nilainya rata-rata masyarakat, sedangkan masyarakatnya rata-ratanya hancur gitu. Aduh, jadi jelek gitu ya nilainya ya. Insya Allah. Baik, mungkin untuk penutup Ustaz boleh diberikan closing statement ataupun saran ya terkait dengan frugal living ini buat teman-teman yang mungkin yang akhirnya tertarik buat nyoba kemudian memberanikan menikah dan menjalani kehidupannya dengan frugal tadi gitu Ustaz. Atau Ustaz? Ya, jadi teman-teman jangan takut pada persoalan dunia. Dunia itu sudah selesai dibagi ketika kita mau diciptakan. Jadi ketika mau kita diciptakan tuh, kita mau diciptakan ruhnya itu, dunianya sudah dibagi sama kita. Jadi nggak perlu takut. Yang kita takutkan tuh harusnya bagaimana nanti kita menyikapi dunia itu ketika datang kepada kita. Apakah kita bisa amanah dengan dunia itu, mengelolanya dengan baik, atau atau jangan-jangan dunia itu malah mencelakakan kita, membawa kita masuk ke neraka. Padahal nikmatnya dunia itu cuman a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Padahal nikmatnya dunia itu cuma kata Nabi cuma 60 sampai 70 tahun saja. Sedangkan akhirat itu kekal. Kan tidak fair, tidak seimbang. Sesuatu yang abadi dikorbankan hanya dalam waktu 60 tahun. Itu pun masih dipotong balik dan usia kita sekarang setelah mendengarkan mungkin ada enlightenment, ada pencerahan di sini. Tinggal dikurangi saja umur. Ya segitu itu kebahagiaan kita. Maka akan sangat sayang kalau seandainya kehidupan itu dihambur-hamburkan begitu saja. Apa yang bukan kebutuhan ya kita paksakan untuk kita penuhi. Padahal kita belum mampu. Ya. Kalau kita mampu nggak ada salah ya. Saya tidak mengatakan kalau terus punya uang terus disimpan-simpan, maksudnya kalau memang itu kebutuhan gunakan. Apalagi kok kebutuhannya itu bisa membawa kita ke akhirat. Bisa jadi investasi ke akhirat. Ya gunakan. Malah mungkin gila-gilaan ya besar-besarnya begitu ya. Seperti kita waktu miskin itu loh Mas Zaki. Kita itu kan kalau miskin ya, sedekah di kota amal ya. Uangnya 5.000 ya. Ada uang 10.000 lah. Tapi 5.000-an dua gitu pecahan. Itu kan kita enteng ya ngeluarin 5.000 yang satu ya buat kita sedekahkan. Begitu kita punya uang 1 miliar, kenapa susah ya ngeluarin 500 juta?
Apa karena kita tidak yakin bahwa Allah akan membalas sebab nominalnya berbeda? Nah, itu kan jadi perenungan ya buat kita. Bahwa segitunya kita itu loh, apa namanya? Maksud saya 500 juta bukan dimasukin ke kota amal ya nggak cukup. Maksud saya misalnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan jariah tadi. Kok rasanya kok kayak kita nggak yakin begitu loh untuk dibalas. Makanya kan ada sikap-sikap yang kadang-kadang kurang tepat ya. Sikap-sikap yang kurang tepat. Di mana kita itu kadang-kadang terlalu mencela dunia, padahal dunia itu bisa jadi kendaraan untuk menyelamatkan. Kita terlalu cinta sama dunia, juga bisa mencelakakan kita. Jadi dunia itu kayak peso, Mas Eki. Tergantung siapa yang mau menggunakan. Untuk apa gitu. Kalau untuk motong makanan nanti disajikan bisa jadi pahala. Ya, istri yang menyajikan makanan untuk suami itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Ya, pakai peso tadi. Tapi peso juga bisa membawa orang masuk neraka karena membunuh nyawa yang tidak bersalah. Tergantung kita. Maka dunia itu seperti alat saja. Nah, untuk menggunakan alat kita perlu manual instruction. Buku pedoman, buku petunjuk. Nah, buku petunjuknya apa? Orang yang mukmin Al-Qur'an. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Allah sudah sampaikan kitab ini itu isinya petunjuk, manual instruction. Bagaimana cara hidup supaya kamu itu apa? Selamat. Tuh. Jadi, teman-teman selamat mengarungi kehidupan yang panjang ini yang di mana rezeki itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala, antum tidak usah protes. Kalau datang, gunakan. Sekarang itu tugas kita memikirkan bagaimana memanajemen harta itu. Kalau dia nanti datang, hartanya itu dengan benar, gunakan untuk manajemen yang benar. Kalau nanti hartanya tidak ada, yang dikelola jiwanya kita. Jadi jangan sampai kita itu terikat terhadap apa-apa yang kita punya. Sedangkan mata kita dibiarkan melihat hal-hal yang membuat kita itu jadi tidak bahagia. The happiness is yours. Well, alam bisawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya. Ya, teman-teman kita jadi bisa tahu ya tentang frugal living khususnya bagi seorang muslim bahwa tidak hanya berhenti dalam perkara dunia saja, tapi ternyata bisa jauh sampai ke perkara akhirat. Ini menjadikan pengetahuan yang malam ini kita share untuk kita semua lebih mawas diri, lebih melek lagi, apalagi tadi juga diberikan tips ya untuk mengatur skala prioritas, kemudian melihat dari segi fungsi seperti itu, dan juga penting ya untuk bersikap sesuai dengan kemampuan tadi. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Yopi atas waktunya ya. Kita doakan juga beliau semoga sehat selalu dan bisa membersamai kita semua dengan topik-topik hangat ke depannya. Nah, kalau teman-teman punya request ya, misalnya sama Ustaz Yopi bahas ini dong, nah boleh ya DM nanti setelah ini. Nah, itu bisa jadi kita jadwalkan untuk bulan depan gitu. Nah, teman-teman yang belum kita bahas koam gimana? Bulan depan kita bahas ya bulan depan ya. Boleh. Iya, insya Allah ya. Karena katanya darurat nih sosok pemimpin atau laki-laki belakangan ini diserang ya, disebut Mokodo dan lain-lain ya. Nah, ini harus jadi poin yang kritis buat dibahas ya, biar ya berdaya lah ya laki-lakinya gitu. Oke ya. Dan kita insya Allah nantikan ya pertemuan bulan depan sama Ustaz Yopi lagi dengan pembahasan seputar keuangan. Teman-teman semua, terima kasih banyak sudah join live Instagram Ta'aruf Indonesia. Buat kamu yang pengen daftar Ta'aruf di Ta'aruf Indonesia, silahkan cek link di bio. Kamu bisa tahu buat alur prosesnya seperti apa, produknya seperti apa. Bisa, nanti download langsung, daftar langsung juga bisa. Buat teman-teman yang sudah follow, sudah jadi user, boleh buat disebarin konten-konten dakwah kami agar semoga bisa tersampaikan pada orang-orang yang membutuhkan. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat istirahat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di live Instagram Ta'aruf Indonesia lainnya. Jazakallahu khair Ustaz.